Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Marsha Putri Pratama. Kenalkan, nama saya Rizky Naulan. Kenalkan, nama saya Hilma Prajusa. Kenalkan, nama saya Cici Armani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Pithecanthropus mojokertosis, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus solosiensis, dan Homo wajakensis, Homo floresiensis, Homo soloensis, Homo sapiens. Selamat menyaksikan. Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis atau biasa disebut manusia kera dari Mojokerto adalah manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba jenis Pithecanthropus ini ditemukan oleh Ralph von Koningswald pada tahun 1936 di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Pithecanthropus mojokertensis dapat disebut juga Pithecanthropus robustus yang artinya manusia kera yang sangat kuat. Hasil temuan von Koningswald itu berupa fosil tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan juga gigi lepas. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan pada Pleistosen bawah dan diperkirakan hidup pada 30.000 hingga 2 juta tahun yang lalu loh. Fosil Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan Joko Handojo atau Andojo berupa tengkorak anak-anak yang ditemukan di Kapung Lagen, Utara Mojokerto. Ada pula ciri-ciri penemuan Pithecanthropus mojokertensis, yaitu tulang pipi dan alat pengunyah kuat, kemudian tulang kening tebal menonjol dan melebar sampai ke pelipis. Muka menonjol ke depan, tulang kepala belakang terlihat menonjol, berbadan tegap, tinggi badannya antara 165 sampai 180 cm. Otot-otot tengkuk kukuh, volume otak antara 650 sampai 1000 cc. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus atau disebut juga sebagai manusia Jawa, yaitu fosil manusia purba yang ditemukan oleh Eugene Du Bois pada 1890 di Trinil, tepi Sungai Bengawan Solo, Ngawi, Jawa Timur. Saat ditemukan, fosil ini diperkirakan berusia antara 700 hingga 1 juta tahun. Pada awalnya, Eugene Du Bois memberi nama temuannya ini sebagai Anthropopithecus erectus. Nama Pithecanthropus erectus ditetapkan karena fosil-fosil yang ditemukan membentuk kerangka manusia yang menyerupai kera. Kata Pitkos yang artinya kera, Anthropus berarti manusia, dan erectus berarti tegak. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan tegak. Adapun ciri-ciri penemuannya yaitu volume otak berkisar 750 sampai 900 kubik cm. Memiliki tinggi badan mulai 165 sampai 180 cm. Postur tubuh tegap. Alat kunyah berupa geraham dan rahang yang dimiliki kuat. Hidungnya tebal. Tonjolan di kening sangat terlihat dan meluas hingga dahi. Bagian belakang kepala menonjol. Pithecanthropus solosiensis adalah salah satu jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Sejarah ditemukannya memiliki arti manusia kera dari Solo ini bermula dari awal dekade 1890-an. Beberapa puluh tahun sebelum penemuan Pithecanthropus solosiensis ditemukan terlebih dahulu kerangka atas kepala dan paha Pithecanthropus erectus. Pada 1891, seorang arkeolog Belanda bernama Eugene Du Bois menemukannya di desa Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Arti nama tersebut adalah manusia kera yang berjalan tegak. Oleh karena itu, beberapa fosil yang diklaim sejenis atau salah satunya Pithecanthropus solosiensis serta memiliki ciri sama dengannya diberikan sebutan pertama Pithecanthropus, lalu nama belakangnya diberi lokasi penemuannya. Ciri-ciri Pithecanthropus solosiensis. 1. Tengkorak lonjong, tebal, dan padat.
2. Kepala bagian belakang menonjol. 3. Memiliki rongga mata yang sangat panjang. 4. Hidung tebal dan lebar. 5. Tidak memiliki tulang dagu. 6. Mempunyai alat pengunyah yang kuat. 7. Tinggi badan berkisar 165 sampai 180 cm. 8. Volume otak 750 sampai 1350. Homo wajakensis merupakan salah satu jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba jenis ini ditemukan pertama kali oleh B.D. van Rietschoten pada 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. Diduga, fosil-fosil tersebut milik manusia berjenis kelamin perempuan yang berusia 30 tahun. Homo wajakensis atau manusia dari wajak digolongkan sebagai Homo sapiens pertama di Asia. Penelitian tentang fosil manusia purba ini kemudian dilanjutkan oleh Eugene Dubois di lokasi yang sama pada tahun berikutnya. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak, rahang atas dan bawah, tulang paha, dan tulang kering. Eugene Dubois menduga bahwa Homo wajakensis termasuk dalam ras Australoid bernenek moyang Homo soloensis dan menurunkan bangsa aborigin. Berdasarkan hasil temuan, Homo wajakensis diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun lalu di Indonesia. Meski ditemukan ciri-ciri penemuan, ukuran tengkoraknya sedang dan agak lonjong, muka datar dan lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit, dahinya sedikit miring dan di atas matanya ada busur kening nyata. Volume otak sekitar 1630 cc, tingginya sekitar 173 cm. Homo floresiensis. Apa sih Homo floresiensis itu? Homo floresiensis adalah spesies manusia purba berukuran kecil yang mendiami Pulau Flores. Manusia purba ini ditemukan oleh Peter Brown dan Mike G. Morwood bersama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada September 2003. Homo floresiensis ditemukan di Gua Liangbua di Flores. Temuan itu kemudian diberi nama Homo floresiensis atau manusia liangbua sesuai dengan lokasi penemuannya. Lokasi yang ditemukan berupa tengkorak manusia purba yang memiliki bentuk sangat mungil. Diperkirakan ukuran tubuhnya tidak lebih besar dari anak-anak usia 5 tahun. Karena ukurannya yang lebih kecil dari manusia pada umumnya, Homo floresiensis juga sering mendapat julukan sebagai hobbit dari liangbua. Mereka diduga hidup di Kepulauan Flores pada 18.000 tahun yang lalu bersama dengan gajah-gajah pygmy atau gajah kerdil dan kadal-kadal raksasa yang biasa disebut komodo. Nah, ciri-ciri penemuan Homo floresiensis itu, pertama, tengkoraknya berukuran kecil dan memanjang. Kedua, bagian dahi tidak menonjol dan sempit. Ketiga, volume otak sekitar 350 cc. Kemudian tinggi badan sekitar 100 cm. Beratnya sekitar 30 kg, berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. Homo soloensis. Homo merupakan manusia purba paling maju dibandingkan dengan jenis lainnya. Manusia purba jenis ini terdiri dari beberapa macam. Salah satunya adalah Homo soloensis. Fosil-fosil Homo soloensis ditemukan di Nandong, tepi Bengawan Solo, dan Sangiran, serta Sambung Macan atau Sragen. Dari penggalian yang dilakukan oleh Willem Frederik Florus Open North, Karel Terhaar, dan G.A.R. von Koenigswald pada 1931 hingga 1933. Fosil yang ditemukan terdiri dari 14 tengkorak, 2 tulang kering, dan tulang panggul. Homo soloensis adalah evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis yang hidup sekitar 117 hingga 108.000 tahun lalu pada zaman Pleistosen akhir. Oleh sebagian ahli, Homo soloensis digolongkan dengan Homo
Neanderthalensis yang merupakan manusia purba jenis Homo sapiens dari Asia, Eropa, dan Afrika. Adapun ciri-ciri penemuannya yaitu volume otak cukup besar mulai dari 1013 sampai 1251 kubik cm. Tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm. Berat badan antara 30 sampai 150 kg. Bagian belakang tengkorak telah membulat dan tinggi. Otot-otot pada bagian tengkuk mulai mengalami reduksi. Alat pengunyah menyusut sehingga gigi dan tulang rahang menjadi kecil. Wajah dan hidungnya lebar, dahi dan mulut masih menonjol namun tidak seperti Pithecanthropus. Diperkirakan bisa berjalan dan berdiri sempurna. Homo sapiens merupakan perkembangan dari jenis manusia sebelumnya dan telah menunjukkan bentuk yang sama seperti manusia pada masa sekarang. Berdasarkan hasil penemuan para ahli, jenis Homo sapiens yang ada di Indonesia adalah Homo soleansis dan Homo wajignesis. Homo wajignesis berhasil ditemukan oleh Van Rienschoten pada 1889 di Wajak, Malang. Ciri-ciri penemuan. Volume otak bervariasi antara 1000 sampai 1450 cc. Otak besar dan otak kecil sudah berkembang terutama pada bagian kulit otaknya. Memiliki tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm dengan berat badan rata-rata 30 sampai 150 kg. Tulang dahi dan bagian belakang tengkorak sudah membulat dan tinggi. Otot tengkuk mengalami penyusutan. Sudah berjalan dan berdiri tegak, memiliki ciri-ciri yang lebih sempurna. Sekian dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat mudah kalian pahami dan mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.